Oke, mari kita buka panduan instruksi wajah ke halaman 7. Baik, kita mulai. Wajah kita adalah bagian tubuh dengan tanggung jawab komunikasi yang lebih tinggi dibanding bagian tubuh lain. Lihat saja sendiri, hanya ada 4 otot di wajah yang memiliki fungsi utilitarian, yaitu mengunyah, dan ada lebih dari 20 otot yang diperlukan hanya untuk mengekspresikan emosi. Kebanyakan otot ini dikendalikan oleh satu saraf, dan disinilah perjalanan kita dimulai. Saraf wajah adalah salah satu dari banyak saraf di tengkorak yang bernama saraf kranial. Saraf ini mengirim sinyal listrik ke berbagai otot di kepala dan seluruh tubuh. Saraf wajah, sesuai dengan namanya, membuat otot-otot wajah bekerja sebagaimana mestinya. Jika rusak, sebagian wajah mungkin tidak berfungsi dengan baik. Misalnya saat tersenyum, hanya separuh bibirmu yang terangkat, sementara separuh sisanya tetap kendur. Otot mengunyah tadi dikendalikan oleh saraf lain, yaitu saraf trigeminal. Saraf ini mengirimkan sinyal ke 4 otot yang membantumu dalam proses mastikasi, yaitu kegiatan mengunyah makanan dan juga bertanggung jawab untuk merasakan sesuatu di kulit wajah. Kalau saraf trigeminalmu kenapa-kenapa, kamu mungkin akan merasa seperti baru dari dokter gigi. Kulitmu kebas dan kamu tidak bisa mengunyah dengan benar. Kamu mungkin mengira otot di wajah hanya ada di rahang, tapi itu salah besar. Jika kamu mengatupkan gigi sekarang dan menekan jari ke pelipis, silakan dicoba. Akan terasa kulitmu bergerak. Itu adalah otot temporal yang terus memanjang ke sisi kepalamu hampir sampai belakang. Jadi intinya, mengunyah dimulai jauh di luar garis rahang. Oh, omong-omong, ada otot terkecil dalam tubuh manusia yang terhubung ke otot temporal, yaitu stapedius. Panjangnya kurang dari 1,5 cm dan fungsinya adalah menopang tulang sanggurdi. Tulang kecil di telinga tengah yang memungkinkan kita mengubah getaran menjadi suara. Otot terpenting kedua di sini adalah masseter. Otot ini mengangkat rahang bawahmu dan memegang peranan penting atas kekuatan gigitanmu saat mengunyah. Hanya mamalia yang punya masseter, dan yang terkuat ada pada hewan pemakan tumbuhan. Kamu bisa merasakan gerakannya jika menyentuh bagian belakang garis rahangmu saat mengatupkan gigi. Saking kuatnya, jarimu akan terdorong dengan mudah. Nah, karena bayaranku kurang, aku tidak mau mengucapkan nama 2 otot berikutnya. Jadi, biar tim video yang menunjukkannya. Tidak seperti 2 otot sebelumnya, agak sulit merasakan otot yang satu ini dengan jari. Tapi kemampuan untuk menggerakkan rahang ke segala arah, selain hanya ke atas dan bawah, dipegang oleh otot ini. Otot ini membantumu menggiling makanan menjadi potongan kecil, layaknya penggiling biji kopi. Semua otot lain didedikasikan untuk mengekspresikan emosi, tapi juga memiliki fungsi tambahan. Sebagai contoh, otot okuler menggerakkan kelopak mata dan membuatmu bisa berkedip guna melembabkan mata. Otot ini juga merupakan otot tercepat di tubuhmu. Kecepatan sekejap mata hanya membutuhkan waktu sekejap mata atau sepertiga detik. Inilah yang menyebabkan kamu jarang menyadari gerakannya. Tapi maaf, setelah poin ini dibahas, kamu pasti lebih berhati-hati dalam berkedip. Akan tetapi, kecepatan berkedipmu sekarang malah lebih cepat dibanding saat masih auto tadi. Otot hidung dan labial memungkinkanmu menggerakkan hidung ke arah manapun. Bentuknya kecil dan terbagi menjadi otot atas dan bawah. Bagian yang atas mengangkat sisi hidung dan bibir atasmu untuk membentuk ekspresi menggeram, sedikit menunjukkan gigi sebagai tanda ancaman. Bagian yang bawah memungkinkanmu menggerakkan hidung ke bawah, yang lebih penting bagi hewan karena hidung kita tidak sesensitif katakanlah hidung anjing atau kucing. Tapi kamu bisa menarik hidungmu ke bawah kalau gatal, jadi masih ada fungsinya. Selanjutnya, ada 3 otot tepat di bawah alis yang memungkinkanmu mengerutkan kening dan alis untuk menunjukkan tingkat keseriusanmu. Makin dalam kerutan di atas batang hidungmu, maka makin serius kondisinya.
Kamu bisa mengangkat alis saat terkejut berkat pergerakan otot lain. Otot ini terletak di atas otot yang kamu pakai untuk mengerutkan alis. Dan oleh karenanya, kedua emosi tadi tampak berbeda. Aku baru ingat, kalau bisa mengangkat satu alis saja, artinya kamu lumayan langka. Menurut penelitian, hanya 20 hingga 40% orang yang bisa melakukannya, dan persentasenya makin sedikit kalau kamu bisa mengangkat alis kiri dan kanan secara terpisah. Jika kamu menaikkan otot ini terlalu tinggi, otot aurikulermu akan bergabung dan membuat telingamu bergerak sedikit ke belakang. Tapi kalau kontrol ototmu lebih baik lagi, kamu bisa menggoyangkan telinga secara terpisah, dan beberapa orang bisa melakukannya hanya pada satu kuping. Aku jadi ingat sinetron komedi zaman dulu. Nah, jika kulit kepalamu terasa bergerak juga, memang begitulah cara kerjanya. Seperti banyak otot lainnya, otot aurikuler melekat pada otot lain dan menariknya saat bergerak. Oleh karena itu, alismu juga bisa ikut bergerak bersama telingamu. Dua pasang otot melekat di mulutmu, satu lebih dekat ke tengah dan satu di sudut. Otot-otot ini menarik bibirmu ke atas, membuat kamu tersenyum, dan terkadang melakukannya tanpa izin darimu. Seperti saat kamu melihat anak kucing yang imut, kamu pasti auto tersenyum melihatnya kan? Otot yang memungkinkanmu mengerutkan mulut karena jijik dan menarik sudut mulutmu ke bawah disebut depresor. Keren juga ya namanya. Dan jika ingin mengerucutkan bibir, kamu harus menggunakan otot yang berbeda lagi. Terakhir, ada sepasang otot bernama mentalis yang kamu gunakan untuk menarik bibir bagian bawah secara terpisah. Kayak gini. Pernah menggigit pipi sendiri? Nah, itu karena otot buksinatormu, bukan bucinator ya, gagal melindungimu. Otot-otot ini bergerak bersama dengan masseter dan digunakan untuk mengunyah tanpa menggigit dirimu sendiri, sekaligus mengembuskan udara melalui mulut dengan paksa. Nah, kamu mungkin mengira lidah juga termasuk otot, dan kamu tidak salah. Tapi yang satu ini agak spesial. Lidah sebenarnya terdiri dari 8 otot berbeda yang terjalin menyatu. Dan yang paling kerennya adalah, lidahmu tidak pernah lelah sepanjang hidup. Kecuali kamu juga pemain trompet seperti aku. Bagian lidah diaktifkan terpisah-pisah, sehingga tidak punya waktu untuk lelah. Tapi pasti kamu tidak menyadari ini, lidahmu sebenarnya tidak punya posisi rileks yang nyaman di mulut. Lidah terus bergerak, dan saat diam kamu mungkin menekannya ke langit-langit mulut. Oke, karena lidahku belum capek, mari kita lanjutkan. Otot tidak akan bisa bekerja tanpa darah yang dipompa melaluinya, termasuk ke wajahmu. Pembuluh darah, baik besar maupun kecil, memasok wajah dengan nutrisi yang dibutuhkan agar terlihat dan terasa sehat. Saat aliran darahmu terlalu lemah, wajahmu akan pucat paling awal, sehingga orang-orang di sekitarmu tahu sedang tidak sehat. Begitu pula sebaliknya, pipi yang kemerahan dianggap sebagai tanda kesehatan yang baik. Tapi ada satu reaksi wajah lagi yang paling manusiawi, yaitu tersipu. Kenapa manusiawi? Karena hewan tidak bisa tersipu, dan sains belum bisa menjelaskan kenapa kita tersipu. Saat stres atau malu, darah mengalir ke pembuluh dan kapiler di pipi, membuat kulit di atasnya tampak merah. Hal ini diyakini sebagai fenomena sosial yang menunjukkan kepada orang lain bahwa dirimu merasa menyesal. Di tingkat yang lebih dalam, ada satu hal lagi yang hanya dimiliki manusia, yaitu dagu. Hewan memiliki mandibula atau rahang bawah yang menjulang sampai belakang leher. Sementara manusia memiliki tonjolan tulang yang berbeda di bawah gigi. Tujuan dari tulang yang memanjang ini juga belum diketahui. Dan terakhir, cerminan jiwa, mata. Kamu dapat menggerakkannya lebih cepat dibanding hampir seluruh bagian tubuh yang lain, terkecuali kelopak mata. Tapi jika kamu penasaran kenapa dirimu tidak bisa melihat kedua arah yang berbeda sekaligus, penyebabnya adalah otakmu tidak memberikan izin. Otak berkembang sedemikian rupa sehingga membantumu fokus pada satu hal dalam satu waktu. Akan tetapi, kamu bisa menggerakkan mata kedua arah berbeda dalam satu waktu.
Coba saja dekatkan tanganmu ke depan wajah dan angkat satu jari. Lihat ke sana dan jangan mengalihkan pandanganmu. Sekarang perlahan-lahan dekatkan jari ke wajahmu sampai hampir menyentuh ujung hidung. Jika matamu terus mengikuti jari dengan saksama, keduanya akan menyilang sekarang dan melihat ke arah yang berbeda. Inilah keajaiban anatomi.